Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai gelombang sebagai tugas remedial mata kuliah Fisika 2 yang diampu oleh Bapak Muhammad Yusro. Perkenalkan, nama saya Nashwa Livia Hanum dengan NIM 221110803, kelas S1 Teknik Biomedis angkatan 2022. Pengertian dari gelombang itu sendiri adalah perambatan energi atau getaran melalui medium atau ruang kosong. Gelombang dapat mengangkut energi dari satu tempat ke tempat lain tanpa mengangkut materi itu sendiri. Dalam prosesnya, partikel-partikel dalam medium atau medium itu sendiri bergerak bolak-balik atau naik turun secara periodik. Pembagian gelombang. Gelombang dibagi menjadi dua berdasarkan arah getar dan arah rambatnya, yaitu yang pertama gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getar partikel mediumnya tegak lurus terhadap arah gelombang. Sederhananya, bila energi yang merambat bergerak dari kiri ke kanan, maka gelombang turut bergerak naik turun searah energi, yakni dari kiri ke kanan. Contohnya adalah gelombang atau getaran yang muncul pada tali yang bergoyang. Yang kedua adalah gelombang longitudinal. Gelombang yang arah getar partikel mediumnya sejajar atau berhimpitan dengan arah rambatan. Salah satu gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi. Lalu besaran gelombang. Besaran gelombang dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama panjang gelombang atau lambda. Jarak antara dua titik yang berurutan yang memiliki fase yang sama dengan gelombang. Panjang gelombang diukur dalam satuan panjang seperti meter atau nanometer, tergantung pada skala gelombangnya. Yang kedua adalah amplitudo. Amplitudo adalah tinggi maksimum dari getaran gelombang. Dalam gelombang transversal, amplitudo adalah jarak maksimum dari posisi keseimbangan. Sedangkan dalam gelombang longitudinal, amplitudo adalah perbedaan maksimum antara kondisi terkompresi dengan jarang atau rapat dan longgar dari medium. Yang ketiga adalah frekuensi. Frekuensi adalah jumlah siklus gelombang yang melewati suatu titik dalam waktu tertentu. Satuan frekuensi adalah Hertz, yang merupakan jumlah gelombang per detik. Dan yang terakhir adalah periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan oleh satu siklus gelombang untuk melewati suara titik. Periode merupakan kebalikan dari frekuensi dan dapat dihitung dengan rumus T sama dengan 1/F. Lalu rumus gelombang yang pertama adalah gelombang transversal. Untuk mencari panjang gelombang, maka digunakan rumus lambda sama dengan V/F. Untuk mencari gelombang, maka digunakan rumus V sama dengan lambda dikali F. Untuk mencari frekuensi, maka digunakan rumus F sama dengan V per lambda. Untuk mencari periode, maka digunakan rumus T sama dengan 1/F. Kemudian untuk gelombang longitudinal, mencari panjang gelombang menggunakan rumus lambda sama dengan V/F. Mencari kecepatan gelombang menggunakan rumus V sama dengan lambda dikali F. Untuk mencari frekuensi, maka digunakan rumus F sama dengan V per lambda. Dan terakhir untuk mencari periode, maka digunakan rumus T sama dengan 1/F. Aplikasi gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pengaplikasian gelombang dalam kehidupan sehari-hari yaitu gelombang transversal. Pertama, gelombang transversal. Gelombang pada permukaan air. Ketika batu dilempar ke permukaan air, terbentuk gelombang transversal yang bergerak keluar dari titik benturan. Yang kedua, gelombang longitudinal. Gelombang suara. Gelombang suara adalah contoh utama gelombang longitudinal. Suara merupakan getaran yang merambat dalam bentuk gelombang longitudinal melalui medium, seperti udara, air, atau benda padat. Baik, sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.